Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah metodologi penelitian. Saat ini kita akan membahas mengenai riset objectives atau tujuan penelitian. Setelah beberapa pertemuan sebelumnya, kita telah memahami tentang topik penelitian. Kemudian kita jabarkan beberapa problem-problem atau permasalahan dalam topik penelitian tersebut. Kemudian kita coba cari riset-riset yang menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada topik yang ada. Lalu kemudian coba kita rumuskan dalam bentuk sebuah riset objektif atau tujuan penelitian. Tujuan penelitian secara definitif adalah merupakan sebuah rumusan kalimat. Artinya kita menuliskan sebuah kalimat di mana kalimat tersebut menunjukkan adanya hasil yang diinginkan. Apa yang diinginkan dari riset tersebut. Atau apa yang akan diperoleh dari penelitian jika penelitian telah selesai dilaksanakan. Atau juga bisa merupakan sesuatu yang akan dicapai atau diselesaikan dalam sebuah proses penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, rumusan ini harus dituliskan sebelum riset itu dilakukan. Sebuah tujuan penelitian ketika akan dituliskan, dia harus memiliki beberapa ciri khas atau ciri-ciri tertentu. Yang pertama, ketika dituliskan, dia harus jelas, memiliki satu makna tertentu, tidak memiliki makna yang ganda atau melebar. Kemudian, relevan, artinya dia berhubungan dan sinkron dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Selain itu, sebuah tujuan penelitian agar dapat dicapai nantinya pada akhir penelitian harus tertulis secara terukur. Boleh jadi dalam bentuk suatu kuantitas tertentu. Dan juga dia harus realistis dalam arti dapat dicapai pada waktu yang terbatas. Agar apa? Agar penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan. Ada sesuatu yang akan dicapai yang berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau penyelesaian dari sebuah masalah yang nyata. Sebuah tujuan penelitian bisa dituliskan dalam dua cara, bisa dalam bentuk kalimat aktif atau kalimat pasif. Beberapa kata yang dapat digunakan dalam menuliskan tujuan penelitian yang berbentuk kalimat aktif, misalnya memahami, menemukan, mengetahui, menjelaskan, menguraikan, dan lain-lain. Artinya, sebuah tujuan penelitian dia diawali oleh sebuah kata kerja. Misalnya kata kerja dalam bentuk kalimat aktif. Atau dapat juga kata kerja dalam bentuk kalimat pasif. Misalnya, agar dapat diketahui atau agar dapat dijelaskan dan kalimat-kalimat yang serupa dengan itu. Para pendengar sekalian, yang jelas tujuan penelitian ini ketika dituliskan dalam kalimat, dia harus dalam paragraf terpisah dan menggunakan bahasa yang jelas. Misalnya, maksud atau tujuan penelitian ini adalah bla 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 dan seterusnya. Bisa jadi dalam sebuah tujuan penelitian ada beberapa tujuan yang ingin dicapai atau juga bisa jadi dituliskan dalam sebuah tujuan yang berbentuk secara umum. Beberapa bentuk kata yang biasa digunakan ketika menuliskan tujuan penelitian adalah misalnya to analyze atau untuk menganalisa suatu sistem, menganalisa gejala atau peristiwa. Atau misalnya to estimate, untuk mengestimasi sesuatu yang akan terjadi. Atau to improve, untuk memperbaiki suatu kondisi untuk menjadi lebih baik lagi.
to design atau untuk merancang suatu model atau suatu sistem untuk mengerjakan dan menjalankan suatu proses tertentu, atau juga bisa jadi to explain atau menjelaskan peristiwa-peristiwa dengan mencari hubungan antar variabel atau sebab akibat dari sebuah peristiwa yang ada. Yang saya gambarkan di sini adalah kata-kata dalam tujuan penelitian yang biasa digunakan dalam penelitian-penelitian eksak. Dalam penelitian-penelitian yang bersifat sosial humaniora, biasanya lebih banyak lagi kata-kata yang dapat digunakan. Teman-teman sekalian, para pendengar, saya contohkan beberapa eh, contoh-contoh tujuan penelitian dalam bidang elektro yang bisa teman-teman gunakan. Misalnya, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan. Nah, ini basicnya adalah desain, ya. Merancang dan mengembangkan algoritma pengoptimalan optimasi untuk meningkatkan efisiensi sistem tenaga surya berbasis MPPT, misalnya demikian. Atau saya ambil bagian bawah, sebuah contoh tujuan penelitian yang dituliskan dalam bentuk berbeda, misalnya tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan, ya, efisiensi konversi energi pada sel surya berbasis perovskite hingga 20% dengan modifikasi struktur lapisan aktif. Teman-teman silakan bisa mengeksplorasi contoh-contoh yang ada dan mengambilnya sebagai inspirasi untuk digunakan dalam riset dan penelitian teman-teman semua. Dapat juga sebuah tujuan penelitian secara real, dia harus mensinkronkan, ya, menjawab rumusan masalah yang ada. Sehingga tergambar sebuah hubungan yang kuat antara rumusan masalah yang ada dengan tujuan penelitian. Ini merupakan bagian dari kelayakan sebuah riset, ya, atau sebuah penelitian. Jika rumusan masalah memiliki keterkaitan yang erat dengan tujuan penelitian atau dalam kata lain sinkron, berarti riset tersebut sudah memiliki kelayakan secara teknis untuk dilanjutkan tahapan-tahapan berikutnya. Tapi sebaliknya, jika sebuah tujuan penelitian tidak sinkron, tidak berhubungan, tidak menjawab rumusan masalah, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Saya ambilkan sebuah contoh dari sebuah artikel sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini saya ambil dari sebuah artikel berjudul Dual Frequency Microwave Resonance Sensor to Detect Non-Invasive Glucose Level Change Through the Fingertips. Ya. Sebuah upaya untuk mendapatkan nilai level kadar gula dalam darah menggunakan sensor yang non-invasif, artinya tanpa menyentuh dan memberikan suntikan kepada jari seorang pasien. Pada paragraf kedua, sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, biasanya berisikan masalah yang dihadapi. Ini paragraf kedua yang biasanya berisikan masalah yang dihadapi. Di sini dikatakan masalahnya adalah painful. Biasanya seseorang ketika ingin mengukur kadar glukosa atau kadar darah di dalam kadar gula dalam darahnya itu harus disuntik dan menimbulkan rasa sakit atau the risk of blood-brain infection yang bisa jadi ketika disuntikan terjadi infeksi atau memunculkan perasaan-perasaan lain seperti thirst and boredom bagi orang-orang yang sering diambil darahnya melalui cara suntik. Maka pada paragraf 3 disebutkan ada upaya untuk menyelesaikan, to overcome this distress, ya, melalui sebuah prinsip a non-invasive patient-friendly device, sebuah komponen, sebuah sistem yang mendapatkan kadar gula darah tanpa harus ada penyuntikan.
Tetapi masih ada problem di dalamnya seperti have not been accurate, tidak cukup akurat, kemudian have not been able to work for a long time, tidak bisa bekerja dalam waktu yang lama, atau not reach the stage of wide commercialization, tidak cukup untuk masuk ke dalam stage komersialisasi. Maka dalam paragraf ketiga kita bisa lihat pada bagian akhirnya dikatakan non-invasive blood glucose concentration monitoring device are recommended by research group and companies with the aim. Di sini ada kata-kata the aim. Tujuan dari artikel ini adalah providing, menyediakan simple, cost-effective, painless, and convenient device for measuring glucose level continuously for smart healthcare at home devices. Jadi dia menyediakan, the aim of providing. Nah, ini bagian dari tujuan artikel ini yang terletak pada paragraf ketiga. Artinya teman-teman bisa kembali melakukan literatur review, membaca artikel-artikel sebelumnya, kemudian cek pada paragraf kedua atau paragraf ketiga, atau mungkin ada di paragraf keempat yang merupakan sebuah sinkronisasi antara masalah yang dihadapi dan riset objektif tujuan penelitian yang mereka lakukan. Pada bagian berikutnya saya gambarkan sebuah contoh yang terdapat pada sebuah tesis, ya, di mana pada bagian sebelah kanan menggambarkan perumusan masalahnya, ada dua kata yang digunakan bagaimana. Jadi kalau perumusan masalah menggunakan kata tanya, kalau tujuan penelitian menggunakan kata kerja. Pada bagian perumusan masalah dituliskan bagaimana mendapatkan sistem pengendali PID yang optimal, yang pertama. Yang kedua, bagaimana mendapatkan proses penghematan energi yang dihasilkan. Maka pada tujuan penelitian dikatakan di sini, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah merancang. Jadi penelitian ini objektifnya adalah merancang. Apa yang dirancang? Sistem. Sistem untuk dapat mencapai optimalisasi sistem pencahayaan solar tube dan lampu dengan menggunakan pengendali PID berbasis metode genetik algoritma sehingga didapatkan intensitas cahaya yang lebih stabil pada 350 lux dan seterusnya. Teman-teman sekalian, sebagai sebuah penutup, pada tujuan penelitian ini nanti akan tergambar metode apa yang akan dilakukan termasuk langkah-langkahnya. Misalnya, dalam tujuan penelitian tesis ini dikatakan merancang. Berarti metode penelitian yang akan dilakukan adalah proses perancangan. Ada model, ada sistem yang akan dirancang. Juga terlihat pengukuran yang akan dilakukan. Misalnya ada kata-kata PID, genetik algoritma, sampai kepada ada kuantiti yang akan dihitung, misalnya 350 lux. Demikian teman-teman, pembahasan mengenai tujuan penelitian. Silakan untuk dieksplorasi, difahami melalui berbagai macam artikel ilmiah yang sudah dibaca atau contoh-contoh tesis yang ada. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.